Pertempuran antara Amerika Serikat dengan Iran kian memanas, saudara. Kedua negara saling melancarkan serangan terhadap sasaran militer, infrastruktur strategis, hingga fasilitas energi di kawasan Teluk. Lantas siapa yang diuntungkan dalam pertempuran kedua negara ini? Pagi ini, saudara, akan kita bahas bersama dengan dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas 11 Maret Surakarta, Septianto Galan Prakoso, dan juga pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Selamat pagi, Mas Has. Selamat pagi, Mas Galan. Apa kabar? Selamat pagi, Mbak Nanda, Mas Has. Kabar baik. Sama-sama. Alhamdulillah. Saya mau ke Mas Galan lebih dulu. Mas Galan, kalau melihat kondisi saat ini antara Iran dan Amerika Serikat kan saling melancarkan serangan, kembali melancarkan serangan. Sasarannya adalah fasilitas atau sasaran militer, infrastruktur strategis, sampai dengan fasilitas energi di kawasan Teluk. Pertanyaannya, apa sih yang menjadi pemicu kedua negara ini terus saling melancarkan serangan, Mas Galan? Apa ada provokasi sebenarnya yang Anda lihat dari pihak lain yang tidak mau Amerika Serikat dan Iran ini untuk berdamai? Iya, pertanyaan tersebut sebenarnya juga memang menjadi rasa penasaran dari sebagian besar ini ya, pengamat atau mungkin orang yang mengikuti perang dan konflik Timur Tengah saat ini, karena memang kita selalu melihat bahwa ada satu pihak yang sangat ingin perang ini berlanjut sampai kepentingan mereka terpenuhi, sampai objektif mereka terpenuhi atau tercapai. Dalam hal ini kita lihat Israel begitu. Kalau kita langsung menuduh Israel, buktinya mana? Buktinya ketika perjanjian damai sedang dibicarakan beberapa waktu yang lalu sebelum ada MOU juga, mereka masih menyerang Lebanon yang jelas-jelas dari kacamata Iran juga termasuk front perang. Dalam hal ini Israel melanggar gencatan senjata dan juga ingin selalu memaksakan untuk kemudian advancing troops ya, selalu memaksakan untuk kemudian merangsek ke wilayah Lebanon yang selama ini memang dipandang Iran sebagai salah satu front yang juga terkait dengan isu serangan Amerika ke wilayahnya. Namun demikian, kalau kita hanya melihat dari segi pihak ketiga dalam hal ini Israel, saya kira juga mungkin kurang komprehensif, karena kita juga perlu memperhatikan, tadi sudah disampaikan juga dari Montasir dan juga analisis sebelumnya, ada chicken game yang terjadi di antara dua belah pihak ini, dan kelihatannya juga karena dua belah pihak ini belum menemui adanya mutually hurting stalemate. Jadi belum ketemu jalan buntu yang betul-betul merugikan dua belah pihak. Mereka masih merasa sama-sama bisa melakukan coercive diplomasi, masih merasa sama-sama melakukan pemaksaan untuk kemudian menyerang pihak lawan, untuk kemudian memaksa supaya terms, supaya perjanjian yang kemudian nantinya bisa disepakati itu menguntungkan pihak mereka. Dan juga mungkin tambahan sedikit ya, hal-hal yang tadi juga menjadi faktor X seperti musim dingin yang sebentar lagi akan ada di Eropa, yang kemudian juga membutuhkan pasokan gas yang banyak, energi yang juga besar, kemudian juga faktor yang kita tidak juga boleh lupa ketika perang-perang yang lain juga sebenarnya seakan tersilap dari hal ini, dalam hal ini krisis Ukraina sama Rusia ya, itu juga menjadi satu konteks yang sekiranya menjadi faktor tambahan yang mungkin malah justru bisa memicu intensivitas atau apa istilahnya peningkatan serangan atau eskalasi kembali dari konflik Iran dan Amerika ini, seperti itu Mbak Nanda. Oke, tapi kalau dari Mas Has sendiri melihat eskalasinya seperti apa, Mas? Untuk yang terbaru ya, khususnya Amerika Serikat dan Iran saat ini yang kembali memanas, apakah dari Mas Has melihat mungkin ini akan menjadi perang yang lebih luas lagi? Baik, terima kasih Mbak Nanda. Selamat pagi pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Yang pertama saya ingin update dari yang terbaru. Kalau dalam catatan saya, hari ini kita berada di hari ke-33 dari penandatanganan kesepahaman antara Iran dengan Amerika pada tanggal 18 Juni kemarin, atau di hari ke-143 dari 28 Februari di mana perang awal dimulai. Untuk memudahkan kepada pemirsa, izinkan saya menggunakan kayak semacam analogi penulisan buku. Jadi kalau kita perang ini kita anggap seperti orang menulis buku, saya secara pribadi cenderung membedakan di antara bab pertama dengan bab kedua. Bab pertama itu telah dilakukan, telah selesai ditulis dari tanggal 28 Februari sampai kurang lebih tanggal 8 Juli kemarin. Kenapa saya sebut sebagai tanggal 8 Juli? Karena sekali lagi kita melihat dari tanggal 9 Juli sampai hari ini itu ada perbedaan perang atau saya sebut sebagai permulaan bab kedua.
di mana perang kemudian kembali intensif, bahkan ini sudah masuk ke hari ke-9 Amerika melakukan serangan yang bertubi-tubi. Saya dalam catatan harian saya di sosmed mencatatnya hari ini sebagai hari ke-10. Karena saya mengkategorikan awal daripada bab kedua ini adalah dimulai ketika Trump mengatakan secara terbuka dalam KTT NATO bahwa genjatan senjata dengan Iran telah berakhir. Dan itu kurang lebih di tanggal 8 atau 9 Juli. Dan memang setelah itu langsung dimulai dengan serangan susul-menyusul tanpa henti. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah bab kedua, memang secara umum temanya sama, tapi sebenarnya secara akademis ada perbedaan-perbedaan yang sangat spesifik, yang sangat berbeda di antara bab pertama dengan bab kedua. Apa di antaranya yang berbeda? Di antara yang berbeda adalah menurut saya yang paling menonjol soal keterlibatan Israel. Kalau dalam bab pertama, Israel adalah menjadi kayak semacam orang, saya menyebutnya sebagai penggoda perang Netanyahu. Karena memang dia yang menggoda lebih dahulu dan Amerika kerepotan untuk membenarkan bahwa ini keputusannya daripada keputusan Israel. Tapi yang hari ini dari tanggal 9 Juli ini Israel nyaris tidak terlibat. Dalam pengertian di depan layar ya. Bahkan di hari ke-9 ini Iran tidak menargetkan satu peluru pun ke Israel. Bahkan yang terbaru kemarin Iran itu menargetkan ke daerah Aqabah di Yordania yang itu hanya beberapa kilo katanya untuk mencapai ke Israel, ke daerah Yemen di Israel. Tapi juga tidak diarahkan ke sana. Jadi bagi saya ini adalah sebuah pembeda daripada perang yang terjadi sekarang yang saya sebut sebagai di bab kedua. Dan yang kedua, pembeda yang kedua, memang ini persoalannya terkait dengan pertanyaan Mbak Nanda tadi. Persoalannya adalah di atas muka, ini berkaitan dengan katakanlah Selat Hormuz atau lebih pasnya pemberlakuan kesepahaman yang terdiri dari 14 poin itu. Di mana terutama pasal 5 itu kemudian jelas memberikan wewenang kalau bagi Iran bahwa berdasarkan pasal itu Iran berwenang untuk mengatur lalu lintas Hormuz. Dan memang itu disyaratkan agar Iran membuka Hormuz secara terbuka. Itu dipahami atau diklaim secara sepihak oleh Iran bahwa dia berhak menentukan wilayah mana saja yang bisa digunakan termasuk wilayahnya Oman atau wilayah selatan, jalur selatan. Nah ini menjadi titik tengkar. Karena kalau bagi Amerika itu hanya berlaku bagi wilayah utara, wilayahnya Iran. Karena kalau wilayah selatan itu nggak ada kaitan. Nah, ketika Iran kemudian mencoba untuk memaksakan otoritasnya, sistemnya ke wilayah selatan, maka kemudian menjadi titik tengkar. Nah, di hal lain yang sebenarnya juga menjadi persoalan adalah karena berkaitan dengan 14 poin tadi itu Amerika tidak betul-betul mengimplementasikan ketentuan untuk menghentikan semua front tadi disampaikan, terutama di Libanon. Jadi ini tidak betul-betul dilakukan. Itu yang saya bilang kalau bicara sebab secara di atas muka, di permukaan atau di atas ibarat gunung es yang muncul adalah ini soal MOU atau soal kesepahaman. Oke. Tapi jangan lupa di balik gunung itu sebenarnya ada sebab-sebab lain yang lebih besar. Mulai dari soal katakanlah trust deficit yang mereka tidak percaya ya. Lalu yang kedua dendam ya yang tidak terselesaikan. Jangan lupa serang menyerang ini terjadi dalam dua konteks yang berbeda. Dari sisi Iran ini berkaitan dengan waktu-waktu pemakaman Ayatollah Ali Khamenei yang suaranya adalah suara perlawanan, suara untuk balas dendam. Bahkan mereka yang berunding itu seakan-akan dijadikan sebagai pengkhianat, dituduh sebagai pengkhianat oleh milik kelompok-kelompok lain di Iran yang jauh lebih ekstrim dan menginginkan balas dendam. Itu dari sisi Iran. Dari sisi Amerika ini adalah terjadi ketika Trump berada di samping pemimpin-pemimpin NATO. Saya sempat mengatakan sebelumnya sebenarnya ini adalah tesnya Trump kepada NATO yang sempat mengatakan bahwa dia akan memahami Amerika dan mendukung Amerika. Apakah NATO akan turun tangan dalam perang ini? Saya mencatat sampai hari ke-10 dalam bab 2 ini menurut saya Trump belum dapat yang dia mau, walaupun sekali lagi dia kembali kepada jebakan seperti perang di bab pertama. Ini menjadi eskalasi besar-besaran, tapi kalau menggunakan bahasa-bahasa kritikus di Timur Tengah ataupun di Barat sendiri, Trump tidak punya agenda yang jelas bagaimana perang ini akan dibawa. Oke, saya menarik tadi yang disimpulkan oleh Mas Has sebenarnya dari keterlibatan beberapa hari ini, belancaran serang kembali antara Amerika Serikat dan Iran tidak ada
sosok Israel di balik keduanya untuk saat ini. Tapi kalau dari Mas Galan sendiri melihatnya seperti apa, Mas? Apakah memang, dan yang jadi pertanyaannya sebenarnya siapa yang paling diuntungkan dalam peperangan ini? Apalagi tadi kalau dari Mas Has sendiri melihat sekarang sudah tidak ada lagi nih si Israel di balik antara serangan balik antara Iran dan juga Amerika Serikat. Ya, betul. Jadi sebenarnya memang kalau kita melihat, karena meskipun itu juga bisa menjadi faktor di balik gunung es tadi, kalau mengambil istilah dari Mas Yas barusan, memang secara di permukaan kita tidak akan melihat keterlibatan aktif karena mereka sudah sangat diantagonisasi begitu, dan Netanyahu sendiri juga melihat ini tidak akan menguntungkan Israel jika dia langsung mengkonfrontasi seperti itu. Namun demikian, kita juga tidak boleh lupa ketika kita berbicara kenapa kemudian saling serang ini terus berlanjut dan konteksnya semakin mengerucut kepada mungkin personal gitu, pernyataan-pernyataan yang Trump akan meluncurkan ribuan misil, kemudian Mustafa Khomeini juga menyatakan akan membalas dendam kematian ayahnya dan lain sebagainya. Isu-isu yang kemudian semakin spesifik seperti ini justru malah kemudian bisa mengaburkan apa yang agenda sebenarnya dari perang ini. Kalau prioritas Amerika dari pernyataan yang paling anyar itu, yang paling baru, yang paling keras begitu adalah mereka akan memfokuskan untuk mengamankan suplai minyak, pasti begitu kan? Dimana ketika Iran merasa Selat Hormuz harus dikuasai atau harus dikontrol oleh Iran dan ini menimbulkan sebuah mekanisme yang tidak bertemu di tengah, maka Amerika merasa berhak untuk menyerang seperti itulah. Klaim ini yang kemudian dilihat Iran sebagai sesuatu yang salah. Nah, kalau dari pengamatan kami sendiri dalam konteks ini, justru isu yang kemudian dimunculkan itu belum pasti juga akan tetap terkurung seperti ini, bisa sangat melebar. Kita melihat saat ini peace talk sedang beku begitu, kalau boleh dikatakan tidak berakhir, tapi beku menunggu adanya momentum yang pas tadi, teori ripeness teori kalau dalam perbandingan ya dari Zartman. Tapi moderatornya atau mediatornya dalam hal ini itu juga mungkin belum memiliki kekuatan atau momentum yang pas. Saat ini Qatar dipandang juga sebagai pihak yang condong ke Amerika, sehingga Iran juga sempat melaksanakan serangan dan kemudian menyasar fasilitas Amerika di Qatar. Oman juga dalam hal ini sebagai counterpart di Selat Hormuz yang mengatur perairan selatan juga dipandang lebih bekerja sama dengan Amerika. Pakistan saat ini juga tidak terlalu menonjol selepas kegagalan mempertemukan delegasi kemarin, sehingga apa yang kemudian bisa di-engage dari masing-masing moderator ini juga belum jelas. Namun yang justru menarik adalah bagaimana kemudian nanti negara-negara Timur Tengah akan bersikap. Saat kita melihat ada keterlibatan Israel, beberapa negara Timur Tengah kemudian memiliki seakan memiliki satu pandangan yang sama dalam hal ini, bahwa Israel seakan ingin mewujudkan misi mereka untuk merealisasikan Greater Israel, dalam hal ini mencapai Lebanon dalam ini ya, dalam memperluas wilayahnya. Namun demikian saat ini mosi tersebut terlihat tenggelam begitu kan, dan bahkan ada isu-isu lain yang kemudian muncul seperti berita terbaru mungkin juga pengayaan uranium untuk kepentingan sipil di Saudi Arabia, di Arab Saudi, bahkan mungkin di tempat yang jauh di Jepang dalam hal ini juga karena perang ini dan keberlanjutan eskalasi, Jepang mempertimbangkan untuk kemudian menggunakan energi nuklir dalam konteks deterrence dan lain sebagainya. Nah, isu-isu seperti ini yang kemudian justru menjadi bukti bahwa memang masih ada spillover effect atau masih ada hal-hal yang sekiranya perlu kita perhatikan yang terkait juga dengan eskalasi konflik Amerika dan Iran kembali, dan tentunya tidak bermaksud tunjuk tangan, tapi pastinya terarahkan juga ke sekutu-sekutu Amerika, terutama sekutu tradisional yang ada di wilayah Teluk sendiri begitu, termasuk Israel begitu kan ya. Oke, saya tangkap poinnya Mas Galan. Tapi kalau dari Mas Has nih melihatnya seperti apa? Tadi sudah disinggung sama Mas Galan bahwa saya katakanlah ini bahasanya adalah ultimatum ya, Amerika Serikat kepada Iran, Iran juga kepada Amerika Serikat, bahkan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengatakan bahwa akan memberikan pelajaran yang tidak akan dilupakan kepada Amerika Serikat. Tapi kalau dari Mas Has sendiri ini melihat sebagai peringatan yang seriuskah kali ini dan juga akan berdampak atau seperti apa, Mas? Ya, sudah pasti kalau kita bicara soal serius atau tidak serius, ini lebih daripada serius. Ini soal nasib jutaan orang, ini soal kedamaian negeri. Jadi nggak ada yang main-main di sini. Ini justru permainan dan pertarungan taktik semuanya jalan menurut saya. Karena itu cara baca kita menurut saya juga harus jeli.
Jangan kita hanya di atas permukaan, tapi mari kita baca ke dalam. Saya membacanya yang pertama begini, kalau kita lihat ancam mengancam ya, atau perkembangannya di lapangan. Yang pertama, ini secara kelompok, saya melihat ada kayak semacam pertarungan dua kelompok ideologis. Sama-sama ini di Iran maupun di Amerika, yaitu orang-orang yang menginginkan perang terus berlangsung. Walaupun saya katakan Israel absen dalam bab kedua ini sejauh ini, bukan berarti mereka tidak punya peran. Saya tetap yakin bahwa Israel adalah faktor di balik kebijakan perang. Cuman sekali lagi kita harus membedakan yang tampak di permukaan tidak ada Israel. Amerika tidak Iran tidak menyerang Israel, dan Israel sampai detik ini belum menyerang Iran. Walaupun sudah mulai muncul, kalau Iran menyerang kami maka kami akan balas dengan kekuatan maksimal. Nah, tapi sekali lagi kita harus membaca tadi kepada yang lebih detail. Apa detailnya? Menurut saya melihat ini pertarungan dua kelompok ideologi perang di kedua negara, baik itu di Iran maupun di Amerika. Nah, di luar dua kelompok ideologi perang ini ada yang kita sebut atau disebut sebagai kelompok pragmatis, yaitu mereka-mereka yang menginginkan ini berakhir dengan diplomasi dan menjadi damai. Nah, saya melihat perang ini terjadi menunjukkan adanya kekalahan kelompok damai, kelompok pragmatis baik di Amerika maupun di Iran. Jadi sekarang kita sedang menyaksikan bagaimana kelompok-kelompok keras ini sedang mengambil pentas di dunia, kurang lebih nggak mau kalah daripada pentas Piala Dunia yang sudah dimenangkan oleh Spanyol gitu ya, kita ucapkan selamat gitu. Nah, ini mereka ingin mengambil poin itu. Dan sekali lagi kalau kita baca taktiknya hampir sama, yang saya sebut sebagai perang di dalam perang atau taktik kembar identik. Ini sama-sama mereka menggunakan bagaimana memukul lawan agar lawan menyerah. Jadi malah kayak double, jadi mukul dengan cekik ya. Jadi di satu sisi mencekik lewat blokade di Hormuz, tapi di sisi lain juga memukul dengan serang menyerang secara rudal. Sekali lagi targetnya kurang lebih sama. Mereka sedang berbicara mencoba untuk memaksa pihak lawan itu menyerah dan memenuhi apa yang diinginkan. Nah, oleh karena itu agak berbeda sekali lagi memang dari bab pertama yang saya bilang, ketika Amerika juga menyerang berkali-kali, jelas dikatakan kalau Iran kembali ke meja perundingan dan menerima syarat-syarat kami, maka berakhir perang ini. Nah, oleh karena itu di aspek itu maka kemudian kita bisa baca lebih dalam. Apa itu? Sebenarnya kalau kita baca dari awal, Iran sebenarnya mau damai, sebenarnya juga mau damai. Tapi Iran begitu trauma kalau kemudian diserang kembali. Karena itu secara kerangka, itu bolak-balik dibongkar, Iran menginginkan agar kalau sudah ditandatangani, berarti itu deklarasi dan komitmen Iran tidak akan pernah diserang kembali. Jadi pokoknya Iran menginginkan tidak akan pernah diserang kembali. Nah, persoalannya adalah Amerika tidak mau. Amerika tidak mau kalau kemudian tidak menyerang kembali. Karena itu, walaupun sudah ditandatangani, Iran tidak mau melepas Hormuz. Jadi Hormuz itu adalah menjadi kunci. Bahkan kalau kata penasihat Mujtaba itu, dikatakan dia lebih penting daripada 10 senjata nuklir. Kenapa? Karena Hormuz yang akan bisa menekan, yang akan memaksa Trump untuk bisa mendengarkan dan mengikuti apa yang dimaui oleh Iran. Yaitu yang saya bilang dari awal, Hormuz adalah semacam serangan sayap dalam bentuk bola lambung yang terbukti sampai sekarang mampu untuk menekuk dan melemahkan Amerika. Dan kunciannya berarti adalah Selat Hormuz ya Mas Has. Sorry saya potong, tapi kalau tadi Mas Has juga menyinggung bahwa saat ini memang kita kembali lagi mengenai Israel. Israel memang tidak terlihat di permukaan, tapi di belakang itu mungkin ada strategi khusus. Sebenarnya apa yang ingin digapai dari strategi atau yang dilancarkan oleh Amerika Serikat saat ini? Ya, yang pertama kalau dari Amerika sendiri sudah pasti bahwa saya meyakini bahwa memang terjadi perbedaan pendekatan di antara Israel dengan Amerika. Walaupun sekarang ketika udah menjadi perang, itu adalah bagi Israel Trump adalah teman. Jadi sami'na wa ata'na kalau perang gitu. Tapi kalau sudah mau damai, itu Netanyahu tidak pernah mau. Karena sekali lagi kalau bagi Israel tidak ada yang lebih besar sekarang agendanya kecuali melumpuhkan Iran. Nah, persoalannya Trump juga berpikir kalau harus melumpuhkan Iran, dia harus menyerang seberapa banyak. 40 hari sudah dia lakukan, sekarang sudah 9 hari dia lakukan, belum ada tanda-tanda Iran mau lumpuh. Jadi sebenarnya di situ Trump jauh lebih rasional untuk kemudian untuk apa perang ini berlanjut. Karena itu dia buka opsi perundingan. Bahkan seandainya Iran mau menerima kompromi, mau kembali ke perundingan kalau bahasanya Trump,
perang dan serangan akan diakhiri. Jadi jelas di situ ujungnya berbeda. Netanyahu inginnya adalah agar Iran menjadi hancur sehancur-hancurnya. Kalau bagi Trump agar Iran kompromi dan mengikuti apa yang juga menjadi kepentingan daripada Amerika. Oke. Itu kalau sisi Amerika. Dari sisi Iran, saya melihat kenapa dia tidak menyerang. Saya menduga juga karena ada kalkulasi. Jadi itu kita tidak bisa menafikan Iran juga melakukan kalkulasi. Kalau dia melakukan serangan ke Israel, maka sudah pasti perang 40 hari akan terulang. Oke, ada Artinya, perbedaan ideologi di sini berarti ya Mas Has ya. Saya tegaskan tadi antara memang ada yang berpihak untuk membuat damai, ada yang tidak mendukung ada perdamaian itu terjadi. Kalau dari Mas Galan, kita ke Mas Galan dulu. Melihat kondisi ini apakah memang sependapat dengan Mas Has? Di mana perang ini lebih didorong oleh kepentingan keamanan atau ekonomi dari sudut pandang Anda? Atau justru politik? Ya, saya sependapat dengan Mas Has, dan ini perang ini juga tiga-tiganya, Mbak. Jadi keamanan, Oke. ekonomi, politik juga. Karena kita tidak boleh lupa, khususnya dalam sektor politik ya, lobby-lobby dari Israel ke Amerika Serikat, terutama yang paling terkenal, terkemuka lah, semua orang tahu itu kan ada AIPAC ya, Amerika Israel Public Affairs Committee. Itu semboyannya aja udah jelas, Amerika is safer, stronger, and more prosperous when the relationship with Israel are ironclad gitu. Amerika itu kan lebih makmur, lebih aman, lebih mulia begitu kan. Kalau relasinya dengan Israel itu sangat kuat. Nah, konteks dalam hal ini juga diaplikasikan dalam berbagai skenario dan situasi, termasuk ini konflik perang yang ada dan juga objektif yang dimiliki Israel sendiri. Netanyahu targetnya, kalaupun toh ini mungkin pandangan pribadi ya, kalaupun toh kemudian tidak bisa menghancurkan melulu lantakkan Iran begitu ya, dia ingin salah satu yang paling dia inginkan adalah menghabisi Hizbullah, menghabisi perlawanan dari proksi Iran yang ada di Lebanon, yang selama ini memang memiliki jangkauan yang langsung bisa melukai Israel begitu kan, karena berbatasan langsung. Nah, ini yang kemudian sekiranya dipandang sebagai ancaman yang nyata, dan itulah sebabnya kenapa mereka juga terus mengorbankan untuk mengobarkan semangat untuk terus berperang begitu. Sehingga apa yang kemudian dilihat di sini adalah kita bisa lihat dari long term objektif yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak juga. Saya sepakat sekali dengan pendapat Mas Has tadi, jadi lihatnya ke dalam, tapi juga kita juga bisa melihat artinya short term win atau kemenangan jangka pendek yang juga ingin dicapai oleh masing-masing pihak ini. Kalau dari segi Netanyahu masih inginnya supaya dia lebih aman, Israel tidak diserang dalam jangka pendek, meskipun itu juga berarti menarik pendapat atau opini negatif seperti biasa dari seluruh dunia terhadap Israel begitu, ya dia nekat-nekat saja karena dia merasa Amerika masih membacking dia. Trump yang sekarang juga menjadi pusing karena di satu sisi dia juga ingin way out dari perang ini, strateginya seperti apa. Di sisi lain antagonisasi yang kemudian dia terima dari berbagai pihak, terutama juga dari Iran, semakin tinggi karena isu kemudian semakin bercampur dengan tadi isu personal juga. Sehingga kalau dilihat ya politik, ekonomi, kemudian juga dari konteks personal bahkan ini menjadi satu hal yang sangat kompleks. Tapi memang kita bisa berharap bahwa perdamaian ya pastinya harus bisa dicapai begitu ya, meskipun saat ini jalannya agak susah selama eskalasi dan juga operasi militer ini masih berlanjut seperti itu. Tapi kalau dari Mas Has bagaimana nih? Apakah jalan damai akan kemudian nanti akan menuju ke sana, akan benar-benar tercapai, atau melihat sejauh ini malah kayaknya akan melebar atau melibatkan negara-negara di kawasan Timur Tengah? Apalagi kan kemarin informasinya bahwa Iran baru saja meluncurkan beberapa senjatanya begitu ya, menyerang di kawasan Arab Saudi begitu setelah 4 bulan terakhir ini. Dari Mas Has bagaimana melihatnya? Ya, sebenarnya kalau kita baca dari titik deadlocknya, yaitu tentang bagaimana Iran ingin tidak diserang kembali, dan satu-satunya yang bisa dijadikan pengaman bagi Iran adalah Hormuz, maka kita akan terus melihat mungkin kemungkinan deadlock yang diperpanjang. Karena sekali lagi sederhana, kalau seandainya Amerika, Israel mau menerima Iran apa adanya, saya sebut sebagai faktor baru di Timur Tengah. Walaupun sekali lagi dia kenyataannya punya senjata, tapi senjatanya kita lihat sejauh ini tidak digunakan secara ofensif sebagaimana diperlihatkan oleh Iran dan Israel, oleh Amerika dan Israel. Kalau realitas itu diterima, maka menurut saya perdamaian akan lebih mudah. Kenapa? Karena Iran, saya menduga dengan keras dia akan rela untuk melepaskan Hormuz. Dia akan rela untuk membuat Hormuz kembali kepada seperti semula. Sekarang Iran maju mundur untuk melepaskan Hormuz karena sekali lagi itu menjadi satu-satunya yang akan memaksa Amerika terutama untuk tidak berani niko-niko. Trump sudah berkali-kali mengatakan Hormuz akan kita kuasai, termasuk yang sekarang.
Dia bilang bahwa Hormuz terbuka. Sampai hari ini yang benar adalah justru klaim daripada Iran bahwa memang Hormuz dikendalikan oleh Iran, dan sampai sekarang ketika Iran bilang Hormuz tertutup, maka pelayaran di Hormuz juga terganggu. Walaupun saya secara objektif sampaikan, secara nilai Iran di situ adalah problematik, terutama di perang bab kedua ini. Kenapa? Karena ketika Iran memaksa agar wilayah selatan, yaitu yang masuk di wilayahnya Oman, ikut kemauan dia, maka itu kan sebenarnya kayak semacam menguasai wilayah orang untuk sebuah menghidupkan kartunya. Jadi kurang lebih agak sama dengan Trump ingin menguasai Greenland, karena itu akan menjadi sebuah kartu bagi dia. Saya bicara objektif sebagai sebuah nilai bahwa Iran di bagian Hormuz itu saya terus terang melihat tidak terlalu kuat, minimal kalau dibandingkan dengan bab pertama. Kalau bab pertama kan memang sepenuhnya dia adalah bertahan, dia diserang. Sekarang tidak sepenuhnya bertahan. Ini ada pertarungan. Karena sekali lagi sempat ada jeda, minimal dalam catatan saya sekarang sudah 33 hari dari 18 Juni itu ditandatangani, dan menjadi perang kembali gara-gara sengketa tafsir. Kalau dalam studi keislaman, studi keagamaan ya, ada sengketa tafsir mengenai pemberlakuan pasal 5. Apakah itu kemudian berarti bahwa Iran berhak untuk mengatur wilayah lain termasuk wilayah Oman untuk ikut kemauan dia berdasarkan kesepahaman itu, atau justru tetap undang-undang laut berlaku bahwa yang menjadi wilayahnya orang lain itu adalah wilayahnya dia, walaupun sekali lagi kita nggak setuju misalkan orang-orang Arab Teluk berkong kali kong dengan Amerika, tapi sekali lagi itu wilayahnya dan kemandirian kedaulatan wilayah Teluk. Nggak bisa Iran kemudian mengatur silahkan Amerika harus hengkang dari Teluk. Itu bukan Iran. Walaupun sekali lagi saya tidak setuju, saya kritis kepada negara-negara Arab Teluk yang justru menghadirkan Amerika dalam konteks kepentingan keamanan. Tapi sekali lagi kita dalam konteks demokrasi paling tidak negara-negara punya kemerdekaan untuk menentukan bekerja sama dengan siapa, dan negara lain harus menghormati kedaulatan negara lain juga. Oke, saya tutup dengan pertanyaan, berarti bagaimana caranya menuju ke jalan damai itu akan terjadi nantinya. Terima kasih Pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi sudah membagi insight bersama kami, dan juga dosen ilmu hubungan internasional Universitas 11 Maret Surakarta Septianto Galan Prakoso. Terima kasih Mas Galan atas waktunya. Selamat beraktivitas, selamat pagi.